Oke, baik, udah jam 3.40 ya, kita mulai aja. Udah ada 14 orang juga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kenalkan, saya Elmir Fikal Kimatianaca. Saya merupakan internship desain engineer di BISA AI. Pada webinar hari ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi ergonomi dengan metode RULA, Rapid Upper Limb Assessment, menggunakan CATIA. Mungkin bisa langsung aja ya ke materinya. Sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu ergonomi. Mungkin udah ergonomi itu bukan kata yang baru kita dengar ya. Udah beberapa orang sering dengar, terus sering mungkin beberapa orang tahu artinya juga. Cuman kalau berdasarkan bahasa, ergonomi itu diambil dari bahasa Yunani. Itu ergos dan nomos. Nah, ergos itu berarti kerja, nomos itu aturan. Jadi kalau secara bahasa itu ergonomi itu aturan kerja. Nah, tapi kalau secara sederhananya ya ergonomi itu sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya, gitu ergonomi. Jadi kalau misalkan ada lingkungan kerja atau sebuah alat gitu, alat itu atau lingkungan kerja itu dikatakan ergonomis kalau dia uh, menyesuaikan sama kebutuhan usernya atau penggunanya. Nah, di ergonomi sendiri itu ada dua jenis ya. Bisa dipakai buat guideline atau aturan. Ini sebelah kiri. Kalau kita dulu zaman-zaman SD belajar TIK ya, atau belajar ilmu komputer gitu zaman SD SMP, itu pasti belajar kan jarak dari monitor ke layar itu harus berapa, terus nggak boleh bungkuk, harus berapa derajat duduknya gitu. Terus kakinya juga harus berapa derajat nih. Nah, semua itu tuh sebenarnya ergonomi. Udah dihitung berdasarkan ergonomi itu penggunaan komputer itu yang nggak bikin kita kecelakaan, misalkan kayak dislokasi sendi atau apa, nggak bikin resiko juga sama penggunanya. Nah, itu udah diatur di guideline ini. Nah, terus ada juga ergonomi innovation. Nah, ergonomi itu bisa berfungsi sebagai inovasi juga. Misalkan mouse tradisional atau mouse-mouse yang sekarang masih dipakai mungkin ya. Itu bentuknya kan kayak yang di bawah ini nih. Tuh, mouse-mouse tradisional. Nah, ternyata secara ergonomi itu bukannya ini ya, bukannya mouse ini merusak gitu, bukan sekali kita pakai mouse kita akan kecelakaan gitu, enggak. Cuman kalau berdasarkan ergonomi gitu, ilmu ergonomi, mouse ini tuh bisa kalau digunakan berkepanjangan bisa menimbulkan resiko kayak kecelakaan kerja dan semacamnya gitu. Saya bilang kecelakaan tuh nggak harus kayak kecelakaan yang parah banget ya, kayak dislokasi sendi atau kecengklak gitu. Itu juga bisa dibilang kecelakaan. Nah, terus dengan adanya ergonomi nih, yang tadinya sendi ini nih, sendi di tangan kita itu dia twisting, kayak dia nggak harus sesuai aturan, yang nggak lurus gitu. Jadi dibikinlah inovasi mouse yang ergonomi. Nah, namanya vertical ergonomic mouse. Nah, kalau berdasarkan ergonomi, mouse ini tuh lebih ergonomi dibanding tradisional mouse. Dia tuh di sendi tangannya ini, dia nggak ada perputaran gitu, jadi dia tetap lurus. Itu kalau berdasarkan ilmu ergonomi itu seperti itu. Nah, ilmu ergonomi sendiri tuh biasanya dipelajari di ini ya, teknik industri,
teknik mesin juga belajar, di teknik-teknik biasanya belajar. Terus mungkin ada spesialis K3, nah itu mempelajari ilmu ergonomi. Nah, selanjutnya ini ada kursi Herman Miller, mereknya Herman Miller. Nah, kursi ini tuh udah sempat direview juga nih sama David di sini, David Gadget In. Nah, dia udah sempat review kursi ini, padahal ini bukan teknologi ya, ini cuma kursi. Kursinya juga bukan kursi yang ada layarnya atau apa, cuma benar-benar kursi. Nah, cuma kursi ini tuh menjual ergonomi. Yang dijual di kursi ini tuh ergonomi. Terus ada beberapa kursi ya, ini kursi gaming, sama kursi kantor kan biasanya lebih mahal dari kursi biasa ya, walaupun dengan desain dengan fungsi yang sama gitu, tapi desain yang berbeda, pasti ada perbedaan harga gitu. Dan biasanya kursi-kursi mahal tuh menjual ergonomi sebagai salah satu faktor penjualnya gitu. Kira-kira ada yang tahu ini Herman Miller berapa harganya? Herman Miller ini harganya, ini ada yang ngetik nih, Kelik Mulia Yusuf, 5 juta. Harisma Putri Sulaiman, 25 juta. Muhammad Bayu Haji, 40 juta. Ini bukan bukan lelang ya. Nggak usah dinaik-naikin. Satu koin Luna. Oke. Oke, jadi Herman Miller itu harga aslinya 27 juta. 28 juta lah ya. Nah, ini dia cuman kursi aja. Kursi. Kalau di David nih katanya buat dipakai editor. Editor video kan dia banyak duduk ya. Katanya biar editornya lebih nyaman, terus bisa meningkatkan efisiensi kerja gitu sih. Nah, ini bayangin sebuah kursi aja dia bisa semahal ini karena faktor ergonomi. Jadi ergonomi ini sebenarnya penting dalam pengembangan produk ya. Selain itu, tapi selain pengembangan produk juga, ergonomi juga bisa dipakai buat guideline seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, terus RULA itu apa? RULA itu Rapid Upper Limb Assessment, itu panjangannya. Nah, ini tuh metode survei yang dikembangkan untuk digunakan dalam penyelidikan ergonomi di tempat kerja. Nah, dia ini digunakan di tempat kerja yang biasanya terjadi gangguan pada bagian tubuh atas. Jadi rapid upper limb itu bagian tubuh atas ya. Nah, jadi kayak misalkan di workshop yang banyak-banyak ngangkat, nah itu kan banyak-banyak kontraksi otot bagian atas ya. Nah, itu biasanya kalau kita mau menerapkan guideline itu peraturan atau SOP, nah itu biasanya didasarkan sama RULA, sama asesmen ergonomi ini. Nah, RULA itu di develop oleh Profesor Alan Hedge sama Dr. Lynn McAtamney. Dia dari ergonomis dari University of Nottingham. Ya, mereka berdua ini yang mengembangkan metode RULA sebagai salah satu asesmen buat ergonomi. Nah, terus ini ada RULA itu outputnya itu skor ya. Jadi kayak misalkan ada orang melakukan metode RULA buat menghitung ergonomi, itu keluarnya skor. Nah, ini bisa dilihat sendiri nih, ada skor 1 sampai 6 ke atas. Nah, jadi 1 sampai 2 itu dia resikonya bisa diabaikan. Jadi nggak perlu ada action, kita nggak perlu koreksi ya istilahnya. Terus 3 sampai 4 itu low risk. Mungkin kita butuh koreksi. Kalau 5 sampai 6 itu udah medium, itu perlu investigasi lebih lanjut, soalnya walaupun nggak secara langsung berakibat fatal gitu, kalau dilakukan terus-menerus, pekerjaan kan lama-kelamaan bisa membuat kecelakaan juga kan, lama-kelamaan. Kalau udah 6 ke atas tuh udah very high risk, harus diganti sekarang juga. Nah, jadi itu skor ini tuh mewakili tingkat resiko MSD, itu musculoskeletal disorder atau gangguan pada
otot, dan tulang. Nah, untuk tugas pekerjaan yang sedang dievaluasi. Jadi minimumnya itu 1, sementara maksimumnya itu 7 untuk RULA sendiri. Nah, ini ada asesmennya ya. Sebenarnya cara asesmennya itu kita harus ngukur. Ada ya, ada yang mau nanya? Oke. Cara asesmennya itu kita harus ngukur sudut ya. Jadi kayak misalkan pekerjaannya itu membutuhkan tangannya diangkat sebesar berapa derajat. Nah, kalau misalkan ini nih 90 derajat itu skornya nambah 3 gitu. Berlaku juga di yang lainnya ya, yang kalau tangannya miring ke berapa derajat, skornya nambah berapa. Ini ada table skornya. Nah, itu sebenarnya cara konvensional lah, itu kita mengukur sendiri ya, mengukur kayak misalkan orang posisinya segini, terus kita ukur sudutnya itu berapa derajat, baru kita bisa tentuin skor rulanya berapa. Itu metode pengukuran rula. Tapi ada pengembangan nih sama orang-orang di luar sana ya, orang-orang Inggris, dia mengembangkan aplikasi namanya Ergo Intelligence. Nah, ini tuh aplikasi yang kita nggak usah menghitung sendiri. Jadi kita tinggal input data aja, terus langsung keluar skor rulanya tuh berapa. Dari body part-nya lengkap, kalau misalkan kita mau evaluasi tangannya aja itu bisa, atau semua bagian sebuah tubuh bagian atas juga bisa, ada total skor rulanya juga ada. Nah, terus cara ngukurnya juga dikasih tahu ya, kalau mereka tuh ngukurnya di foto dulu. Pekerja-pekerja ini nih yang sebelah kanan itu di foto, terus mereka ngukur sudut kemiringan mereka nih, misalkan bapak-bapak ini dia agak bungkuk, jadi diukur lewat monitor gitu. Jadi setelah mereka foto dipindahin ke monitor, terus diukur manual pakai misalnya penggaris atau pakai busur, ngitung derajatnya gitu. Kalau metode pengukurannya kayak gitu. Nah, terus ada lagi ya, selain rula, metodenya juga disediakan REBA. Kalau rula itu Rapid Upper Limb Assessment, REBA itu Rapid Entire Body Assessment. Jadi kalau rula itu dikhususkan untuk bagian tubuh bagian atas saja. Nah, kalau REBA itu entire body, dia semua bagian tubuh ya di sebagai salah satu faktor ergonominya. Nah, itu sebenarnya sama aja sih, walaupun rula itu bagian tubuh bagian atas, tapi di skor rula juga mengatur tentang kakinya, kenyamanan kaki juga diatur. Jadi sebenarnya untuk rula dan reba ini cuman beda metode pengukuran aja ya, sama beda fokus aja. Kalau rula itu emang fokusnya ke upper limb atau bagian tubuh bagian atas. Ya, mungkin saya bakal sebentar, ada lagi. Oke, ini untuk rula sendiri, saya nggak bakal praktekin pakai sistem konvensional tadi ya, atau pakai software Ergo Intelligence. Saya bakal pakai bantuan software namanya CATIA. Nah, CATIA ini sebenarnya software desain ya, software 3 dimensi untuk desain produk. Nah, tapi keunggulan CATIA dan bedanya dari software-software desain lain, CATIA ini tuh bisa memunculkan manikin namanya ya. Jadi dia ada simulasi manusianya. Jadi di CATIA ini kita bisa naruh produk kita yang udah didesain, terus kita taruh manikinnya, kita susun kira-kira orang tuh kalau pakai produk kita posisinya gimana. Kayak ini kan misalkan mobil prototype nih, orang duduknya kayak gini. Kalau dia beneran di kondisi aslinya, nah kita susun kayak gini.
Terus kalau misalkan mekanik tuh agak bungkuk biasanya, karena dia nggak setara lah apa yang dikerjain sama apa yang ada di depan mata dia, jadi dia harus ngebungkuk. Nah, terus ada juga tukang angkat beban, pangkul ya, kuli beban, kuli barang tuh biasanya kayak gimana sih dia? Dia naruh barangnya tuh di sini ya, di daerah panggul ya, shoulder dia. Dia naruh beban, terus bisa diukur juga ergonominya tuh gimana. Terus diukur juga skor rulanya tuh berapa kalau dia kayak gitu posisinya. Nah, saya akan nontonin langsung di aplikasinya aja mungkin ya, biar kita langsung belajar. Saya di sini pakai CATIA versi V5 R20. Jadi ini mungkin versi yang lumayan jadul ya, nggak baru-baru banget. Karena saya mau ngajarinnya basic aja, nggak sampai yang kostumisasi yang rumit. Oke. Bentar, saya buka dulu CATIA-nya. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Oke, ini tampilan awalnya CATIA. Saya pakai CATIA V5. Sebenarnya kalau CATIA sekarang tuh udah bukan seri V lagi ya, udah R2022. Kalau di CATIA baru tuh dia bahkan bisa nambahin kayak kegemukan orangnya, berat badannya berapa, itu bisa sedetail itu. Cuman kalau di sini saya akan nyontohin pakai CATIA V5 aja ya untuk sebagai permulaan. Oke, ini tampilan awal CATIA. Kita tinggal sebenarnya open aja dulu, open file kita yang mau kita analisis bendanya. Di sini saya pakai desain 3 dimensi. Sebenarnya kita nggak harus pakai desain 3 dimensi sih kalau emang keterbatasan mendesain. Jadi kita bisa pakai foto barang atau foto aktivitasnya. Nah, terus kita sesuaiin manekinnya. Cuman kalau kita pakai foto, itu kita harus diperhatiin betul skalanya ya. Jadi kayak setelah masuk ke CATIA itu ukurannya menjadi skala sebenarnya gitu, harus diperhatiin lagi skalanya. Saya di sini akan contohin pakai ini aja, pakai part yang saya udah desain di SolidWorks. Jadi part yang pertama itu ada saya desain meja dan mikroskop ya. Agak lama karena lumayan kompleks mikroskopnya. Oke, ini dia. Ini desain meja, mikroskop, dan lantai sih saya bikin. Jadi kita akan nyesuaiin ya.
kira-kira meja ini tuh cocok nggak sih buat maksudnya kalau dipakai untuk mikroskop dan tanpa bangku ya. Saya contoh kecil tanpa bangku. Itu dia tuh ergonomis nggak sih meja ini? Tuh yang mau saya cari di sini. Kalau kita udah buka filenya, kita tinggal ke start aja. Ke start, ergonomics, design and analysis, terus ke human builder. Nah, kalau kita udah klik human builder, bakal keganti nih taskbar bagian kanannya. Akan muncul kayak logo orang sama plus gini. Ini namanya insert new mannequin. Kita pencet aja. Ada produknya, kita pilih file kita yang kita buka tadi. Terus namanya mannequin 1. Kita bisa pilih di sini kita mau gendernya cewek atau cowok, karena kan ukuran tubuh cewek dan cowok tuh beda ya. Kita sini cowok aja. Terus persentil. Nah, ini anak-anak industri mungkin udah tahu ya persentil itu apa. Persentil itu dia tuh kalau saya tambah 50 di sini, berarti dia median dari rata-rata. Maksudnya rata-rata apa ya? Rata-rata ukuran badan manusia. Ini misalkan saya klik optional, nih ada ya, populasinya orang mana, dia rasnya apa, kan tiap negara itu rasnya beda-beda ya. Rasnya beda-beda dan ukuran badannya tuh beda-beda juga. Nah, di sini dari Katia sendiri udah nyediain beberapa negara ya, yang dia udah punya data-data pengukurannya, ukuran rata-rata di daerah itu. Nah, karena kita di Indonesia dan kira-kira Indonesia tuh nggak beda jauh lah ya sama Chinese, jadi saya pilih Chinese. Modelnya itu semua full body. Nah, referensialnya biarin aja di edge point. Nah, jadi persentil itu 50 tuh jadi titik median. Jadi kalau misalkan ada orang yang paling pendek sama orang yang paling tinggi gitu. Nah, itu kita ambil orang yang paling di tengah-tengah kalau 50 itu. Berdasarkan data Katianya ya, maksudnya. Data ergonomi Katianya. Kalau ini 1, berarti orang yang paling pendek. Kalau ini misalkan 100 atau 99, itu orang yang paling tinggi, paling besar yang diambil. Itu sih. Kita ambil median aja 50, biar nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek ya orangnya. Nah, setelah kita insert new mannequin, dia bakal keluar nih, tapi posisinya belum sesuai karena dia masih telentang gini nih, belum berdiri. Nah, kita tinggal atur aja posisi awalnya. Cara ngatur posisi awalnya itu kita di sini kan ada semacam arah buat ngatur sumbunya ya. Ini kita klik aja nih yang warna merah. Terus kita pasang ke tengah-tengah manekin ya. Oke. Kalau udah pasang, tinggal kita ini aja. Tuh, kita atur derajatnya. Oke. Ini kalau ini nih ngubah-ngubah ini pakai klik tengah ya, pakai mouse. Klik tengah untuk ngubah arahnya, tengah sekaligus kontrol buat pending kayak gini, terus tengah sama shift, terus kontrol dulu baru tengah untuk zoom out zoom in gitu. Oke, ini coba kita sign dulu. Kita taruh di sini. Ini udah lurus belum ya? Kira-kira kayak gini lah ya. Oke, kira-kira kayak gini. Kita buang dulu ini ya.
Oke, udah ya. Untuk posisi berdiri kira-kira kayak gini. Nah ini kan masih nggak mungkin banget nih. Dia nggak bakal juga kan dia meneliti apa yang ada di mikroskop sambil rukuk gitu. Itu kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus cari posisi yang paling enaknya dia itu semana. Nah kita pencet ini aja buat ngatur posisinya. Di sini ada gambar orang lari sama duduk nih, ikonnya yang lumayan kecil, namanya posture editor. Terus kalau udah jadi oranye, kita pencet aja orangnya. Nah ini bakal muncul posture editor ya. Kita bisa ngedit kakinya mau berapa derajat, terus ngedit palanya juga bisa berapa derajat, ngedit tangannya, ngedit jari-jarinya bahkan bisa di sini. Nah, sebelumnya sebenarnya kita bisa custom manikinnya kalau dirasa ini kayak orangnya terlalu tinggi deh kalau berdasarkan orang-orang Indonesia. Gitu kita mau ganti orangnya nggak yang kayak gini. Itu bisa di sebelah sini ya, kiri atas ada Open Human Measurement Editor Workbench. Nah ini cet aja, kita klik orangnya. Nah ini bakal muncul nih tingginya, terus panjang lengannya. Kita bisa edit-edit di sini lebarnya berapa. Ini saya edit ya di sini. Ada chest breadth, terus ada bispinous breadth. Nah ini bisa pencet aja di sini ukuran-ukurannya. Terus kita manajemen wow. Terus value-nya kita ubah atau ukurannya kita ubah. Itu bisa. Itu ya. Cara keluarnya di sini aja dulu. Kita pakai standar aja. Return to views workbench. Oke, kita pakai yang tadi ya, posture editor. Nah, di posture editor ini paling bawah ada predefined posture. Jadi sebelum diedit nih, dia tuh posisinya kayak gimana. Di sini ada initial, stand kayak gini, berdiri. Sit ini dia kayak duduk gitu posisinya. Span itu dia kayak meregangkan tangannya ya. Kneel, nah ini yang bakal kita pakai nih, walaupun kedengerannya aneh ya. Dia meneliti sesuatu di mikroskop sambil kneeling. Tapi karena kita simulasinya nggak ada kursi, jadi mungkin ini posisi yang paling cocok ya. Kita setting dulu caranya kayak tadi, arahnya. Kita setting. Oke, kira-kira kayak gini lah ya. Kita sesuaiin dulu, biar di bawahnya nggak nembus. Ya. Nah, udah ya. Oke, kira-kira kayak gini nih kalau dia posisinya berlutut. Terus tinggal kita ubah posisi badannya, sudut badannya. Di tadi ya, posture editor. Kita bisa pencet, terus kita bisa mainin ininya, value-nya tuh. Gitu, berapa derajat. Sebenarnya kalau emang dirasa ini terlalu satu-satu gitu, terlalu lama, kita bisa pakai di bawahnya nih, forward kinematics. Jadi kita bisa langsung, nah tuh bisa langsung direct buat ganti sudutnya. Tuh. Oke, ini dia belum terlalu lurus ternyata ya. Miring juga. Oke, ini di tengah. Oke.
Terus kita mau bikin dia posisinya satu tangan tuh bertumpu ke meja, satu tangannya megang mikroskopnya. Coba ya. Kita pakai ini aja, lebih banyak opsinya. Ya, tangan kirinya kita bikin dia megang mikroskopnya. Seolah-olah megang mikroskop. Oke, terus bahunya rotation. Ya, oke, udah ya. Terus untuk yang tangan kanan ya, dia bertumpu di meja. Oke, kira-kira kayak gini lah ya gambarannya. Nah, tangan itu bertumpu di, kita pakai forward kinematik saja. Oke, kayak gini, gini ya kira-kira. Satu tangan bertumpu di meja, satu tangan dia fokus ke mikroskopnya. Oh, yang ini belum ya. Dia harus agak bungkuk. Oke, ternyata dia kurang maju. Ini kita tentuin aja kira-kira posisi yang wajar itu kayak gimana. Walaupun ini bisa dibilang nggak wajar sih ya. Tapi ini kita emang fokusnya ke posisi ekstrim aja coba. Oke, oke. Oke, ini anggap aja dia udah posisinya bener ya matanya ya. Tinggal ubah ini aja. Ini. Oke, gak usah yang terlalu ini aja, ini contoh aja soalnya. Yang terlalu menyerupai asli ya, biar cepet aja. Ini kita ganti ke section. Kira-kira kayak gini lah ya. Oh, sebentar, ini masih harus di rotationnya kita. Nah, ya kira-kira kayak gini lah ya. Nah, kalau kita udah nentuin posisinya, kita bisa langsung uh, ke rulanya. Nah, kita ubah dulu yang tadi kita di human builder, kita ke start lagi, ergonomics, terus kita ke human activity analysis. Nah, ini bakal berubah lagi ya. Di sini bakal ada
namanya Rula Analysis. Ini di bagian ini ya kanan. Kita klik manekinnya. Nah, dia bakal ada UI kayak gini. Kita bisa tentuin nih mau di bagian kanan atau kiri karena bagian atas kita tuh dibagi ya. Bagian atas, bagian kiri, ada tangan kiri, terus ada jari-jari kiri, ada bagian kanan. Ini emang hasilnya itu bakal kepisah jadi dua. Nah, ini kita lihat sendiri, ini ada posture, dia statis atau dia intermittent, kadang kayak gini, kadang dia berdiri lagi, atau ini kegiatan yang dilakukan repeated, berulang-ulang gitu. Karena ini mikroskop ya, kita asumsiin aja dia butuh waktu yang lama buat meneliti. Jadi kita pasang statik aja di sini. Oke, di sini ada tulisan arm supported atau person leaning. Jadi ditanya nih apa dia sambil senderan. Nah, karena di bagian kanan kita sambil senderan, kita pilih right arm supported atau person leaning. Arms are working across midline, biarin aja, cek balance-nya, biarin aja karena dia kan berdiri ya. Maksudnya dua kaki bertumpuk. Oke, ini kita lihat aja di sini bisa ada tanda panah di skor. Skor utamanya itu bagian kanan itu dapat 3. Kalau kita cek di PPT, 3 itu berarti dia low risk. Dia nggak secara langsung menyebabkan kecelakaan, tapi dia masih low risk ya. Dia mungkin kalau kita mau lingkungan kerja atau kerjaan yang bisa dikatakan ergonomis, kita harus bikin perubahan. Perubahannya gimana? Salah satunya kayak kalau dia emang nggak harus duduk, mejanya itu ditinggiin, atau kalau emang meja yang bisa diubah, kita kasih tempat duduk gitu. Itu solvingnya ya dari problem yang kita hadapi kayak gitu. Nah, itu untuk yang right-nya ya. Untuk yang left-nya, kita mencari aja left, tapi kita arm supported leaning-nya, karena yang left itu enggak ya, kita ini aja, kita uncheck aja. Nah, yang left juga 3 ya. Di sini ada right maupun left itu akan ada skor sendiri-sendiri ya. Kalau upper arm itu berapa, forearm itu berapa, terus muscle itu berapa, neck itu berapa. Jadi kita bisa tahu juga nih bagian mana yang paling besar rulanya. Jadi bisa kalau misalkan kita masih memungkinkan untuk ganti posisinya buat bikin SOP gitu, misalkan posisinya harus demikian lupa, nah itu bisa tahu kita bagian mana yang harus diganti posisinya. Itu rula dan fungsinya kayak gitu ya. Nah, kurang lebih untuk rula gitu sih. Saya sebenarnya ada produk lagi ya. Itu kursi. Ini cepat aja ya karena ini lebih mudah juga. Ya, saya udah desain kursi, desain di SolidWorks ya, bukan di CATIA-nya. Desain, terus langsung aja coba saya mau analisis kalau ini kursi ini didudukin itu gimana ergonominya. Sorry. Ternyata dia pas kita open dia malah bukain ya, bukan ergonomik yang dibuka. Oke, kita pakai di sini aja produk, coba kita open versi 1.
Oke, dia nggak mau, berarti kita insert aja deh. Kalau dilihat dia emang UI-nya masih berantakan ya, nggak kayak aplikasi-aplikasi yang lain, karena ini emang saya pakai V5, jadi dia itu belum user friendly sih, gitu. Kita no aja. Jangan bukan step ya. Oke. Oke, bisa kita pilih kursi yang tadi ya. Ini kayaknya saya salah instalan ya. Di sini saya nggak bisa insert komponen. Saya emang belum nyoba juga buat yang kursi sih. Mungkin sembari repot juga ya, ini di kampus nggak belajar sampai gini. Ya emang ergonomi itu sebenarnya ilmu yang apa ya? Ilmu yang nggak perlu-perlu banget dipelajarin di kampus, karena ergonomi itu biasanya eh, kalau produk udah consider ergonomi, itu biasanya harganya emang mahal ya, kayak kita tahu sendiri produk-produk yang menjual uh, ergonomis itu harganya mahal, karena emang dia membutuhkan evaluasi yang ribet kayak kayak gini tadi gitu. Kalau untuk ergonomi sendiri itu biasanya ya emang pelajaran tambahan aja yang biasanya yang fokusnya itu ambil di K3 itu sih. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain nggak sembari saya cari-cari nih gimana caranya.
coba kita close dulu aja deh. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain? Kita masih ada waktu berapa? Setengah jam. Gimana? Apakah dari software tersebut dapat mengukur detak jantung? Oke. Oke, kalau untuk detak jantung sendiri nggak bisa ya, karena ini khusus buat Rula aja malah, nggak ada Reba di sini di Katia karena uh, keterbatasan developmentnya mungkin saya pakai versi yang lama sih, mungkin ada di versi baru lebih lengkap, cuman setahu saya sejauh ini belum ada yang bisa mengukur detak jantung itu metode yang harus diukur secara langsung sih sepertinya. Mas Kelik, gimana Mas Kelik? Oke, kalau Mas Yoga bertanya, kalau dari software Katia sendiri, apa dapat mendesain suatu produk langsung? Ya, bisa Mas, karena software Katia ini pada dasarnya dia software CAD ya, Computer Aided Design. Jadi dia emang sebenarnya software untuk mendesain 3 dimensi. Cuman keunggulan software ini dibanding software yang lain-lain ini bisa menambahkan manikin. Jadi dia bisa desain berdasarkan postur tubuh manusia. Itu sih. Jadi kalau kalau tadi saya desain dulu baru saya tambahin manikinnya, di aplikasi ini juga bisa kita tambahin dulu manikinnya, terus kita desain berdasarkan ukuran manikinnya. Bisa gitu sih. Jadi emang ini salah satu keunggulan Katia ya di human environmental design-nya itu lebih bagus dibanding software-software yang lain. Karena kalau di SolidWorks sendiri, saya biasanya pakai SolidWorks ya, itu kita harus beli atau bikin manikin sendiri. Jadi kayak nggak ada konfigurasi langsung dari SolidWorks-nya ya. Apalagi kayak Rula itu harus pakai asesmen sendiri sih kalau dari SolidWorks. Tuh. Tapi untuk ngedesain di Katia sendiri, saya pernah ya desain produk itu 3 dimensi di Katia. Saya sebagai pengguna SolidWorks sih rada kewalahan, fiturnya itu benar-benar beda gitu. Workflow kerja juga benar-benar beda dari SolidWorks. Mungkin kalau dari awal kita pelajari Katia aja itu bakal bisa sih untuk terbiasa. Oke, bisa nih. Karena permasalahan saya dari tadi tuh kalau di Katia ini dia itu uh,
environmental itu beda gitu. Kalau kita mau ngedesain infrastruktur, desain mechanical design atau desain yang tadi ergonomik, dia tuh di apa ya, di step yang berbeda-beda gitu. Kita nggak bisa desain ergonomik di mechanical design. Sementara tadi pas saya open, dia otomatis buka di mechanical design. Jadi ini bisa saya akalin, saya copy aja ya, yang tadi ke sini saya paste. Kayak tadi aja, human builder, insert new mannequin, di produk, terus ini samain aja, miring lagi. Sebelumnya kita ganti dulu ya, dia jadi sheet biar lebih gampang. Sorry, ini yang merahnya kita drag. Ini. Pasin dia nggak intersect ya, jangan nembus. Oke, aman. Saya di sini nggak buat ininya ya, nggak buat lantainya karena saya udah desain dari awal ininya, kursinya. Oh, ada pertanyaan lagi dari Mas Kelik. Software KTA ini banyak dipakai di pekerjaan seperti apa? Bukannya contoh untuk petugas K3 masih melakukan uji ergonomi secara manual menggunakan asesmen. Iya, benar. Jadi software KTA ini tuh masih belum terlalu banyak digunakan di industri K3 ya. Soalnya emang yang pertama lisensi itu mahal banget untuk menggunakan software KTA. Jadi sayang aja kalau misalkan kita cuma pakai KTA untuk K3 ya, karena emang pada dasarnya ini software CAD ya. Jadi banyak fitur gitu. Jadi bukan software khusus ergonomi. Dan petugas penguji K3 masih melakukan uji ergonomi secara manual. Ya, jadi ini sebenarnya untuk emang benar ya, petugas penguji K3 tuh melakukan uji ergonomi secara manual. Karena emang itu metode yang paling cepat sejauh ini. Nah, tapi untuk Katya ini keunggulannya jadi kita bisa uji ergonomi barang yang belum kita manufaktur atau belum kita bikin. Jadi kayak misalkan kursi ini nih, saya kan belum bikin ya aslinya kayak gimana. Saya baru desain 3 dimensi aja. Terus sebelum saya bikin, saya mau ngetes berapa ergonomi kursi ini gitu. Terus mungkin nanti hasil dari rula kursi ini tuh menjadi salah satu faktor gitu. Kalau ternyata kursinya nggak ergonomis, saya nggak jadi mau desain gitu, bisa aja kan. Terus saya ubah desainnya gitu. Jadi ini fungsinya kalau software tuh sebenarnya untuk lebih ke ini sih, tindakan preventif ya. Sebelum kita mendesain suatu produk gitu, ada baiknya kita rancang secara matang gitu dah. Salah satu perancangan yang matang itu mempertimbangkan ergonomi. Sejauh ini ergonomi itu ya cuma berdasarkan ini aja kali ya. Antropometri, ukuran-ukuran manusia kita sesuaikan sama desain kita. Tapi belum mempertimbangkan metode-metode yang lebih kompleks kayak rula gini. Ini salah satu opsi yang bisa ditawarkan sih sebenarnya untuk ergonomi ini. Gitu Mas Kelik. Gimana? Oke. Ini kita ubah aja. Kita misalkan dia bertumpu ya di paha. Sectionnya kita ubah ke rotation. Kita geser.
Mungkin kalau emang kita, ini saya basicnya sebenarnya teknik mesin ya. Saya nggak terlalu sering pakai ini CATIA, kecuali saya emang benar-benar butuh afirmasi dari desain saya, apakah ergonomi atau enggak. Tapi saya jarang banget pakai CATIA. Jadi emang saya termasuk lambat sih pakai CATIA ini. Kalau terbiasa mungkin orang cepat kali ya. Oke. Ya kira-kira kayak gini ya, nggak usah terlalu uh, tepat karena kita buat contoh aja. Oh ya, untuk bawahnya sendiri ya kira-kira ini nggak beda jauh sih ya. Kita lihat di, oke. Oh, dia ada beda dikit sih. Jadi ada beda dikit, jadi mungkin agak jinjit ya. Dia agak jinjit, saya simulasin aja. Dia agak jinjit gini. Ya, ini kira-kira aja. Oke. Ya oke, saya kira kayak gitu ya. Terus coba kita cari rulanya. Ke start, human activity analysis, terus ke rula analysis. Kita klik aja. Oke, ini karena tangannya dua-duanya bertumpu, kita checklist saja tangannya. Oke, ini 3 nih, sama nih. 3. Nah, ini posisi yang nggak benar tuh ada di posisi tangan kebanyakan. Jadi mungkin kalau orang duduk tapi tangannya bertumpu kayak gini tuh kurang disarankan mungkin ya. Kalau untuk posisi lama bisa pegel atau gimana. Lebih baik sudutnya itu emang duduk tuh 90 derajat atau dikasih lean gitu, dikasih penyangga buat tangannya. Biasanya kan kalau komputer-komputer kursi-kursi komputer tuh kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk ergonomi emang kursi penyandar tangan ya di kursi. Yaitu. Jadi untuk desain saya ini kalau untuk kaki dan lain-lain ya, kalau untuk trunk, neck itu masih aman ya, satu tuh nggak perlu diubah, upper arm juga masih aman. Paling cuman posisi tangannya aja yang perlu berubah. Jadi emang kursi-kursi ergonomis tuh pasti dia punya sandaran tangan. Karena itu salah satu faktor yang penting buat mengurangi skor ini, skor rula ini. Itu sih. Jadi sebenarnya Katia ini fungsinya tuh lebih ke ini ya, selain untuk guideline. Tapi kan kayak tadi Mas Kelik bilang juga, kalau guideline itu kebanyakan orang-orang tuh udah ada barangnya, terus dibikin SOP-nya dengan cara pengukuran manual. Nah, ini berarti untuk Katia dia lebih ke inovasi produk ya. Kalau kita membuat produk atau ada produk baru yang belum dibikin, udah ada 3 dimensinya atau udah ada fotonya, bisa dimasukin ke Katia, terus kita insert manekin nih, kita tambah manekin, terus kita cari rulanya itu, dia berapa, apakah ini ergonomi atau enggak barangnya gitu. Nah, kalau dari sisi penjualan ya, kayak tadi Herman Miller tadi, barang itu udah bawa-bawa ergonomi, bukan bawa-bawa sih, dia udah mengeklaim barang itu ergonomi. Nah, itu pasti dia mahal ya, karena dia pakai proses asesmen yang panjang mungkin ya. Ini kita penyederhanaan aja gitu. Ini salah satu prosesnya. Ya, jadi kalau barang kita bikin suatu barang yang ingin dijual
diproduksi gitu secara massal, kursi atau bagaimana, atau meja, barang yang berhubungan langsung digunakan sama manusia. Nah, itu alangkah baiknya kita pakai sisi ergonominya, kita pertimbangkan sisi ergonominya ya, biar barang ini bisa naik gitu value-nya di pasar ya. Itu sih. Nah, sebenarnya banyak sih ya aplikasi-aplikasi ergonomi selain itu. Tapi untuk yang terdekat mungkin di sini orang-orang kampus lah ya, orang kampus. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu ini ya, salah satu bahan untuk tugas akhir atau untuk skripsinya yang mau menjelaskan tentang ergonomi itu bisa. Jadi silahkan aja bisa nih pakai software CATIA. Kalau barangnya itu belum ada secara real gitu. Oke nih, Mas Kelly nanya lagi. Dosen saya waktu itu bilang badan manusia terus menyusut berdasarkan tinggi badan berdasarkan daerahnya. Jadi kata dosen saya waktu itu belahan dunia barat memiliki tinggi badan lebih tinggi ketimbang manusia belahan dunia barat. Maksudnya belahan dunia timur kali ya. Untuk wilayah Indonesia, contohnya orang paling tinggi yaitu orang Sumatera, paling pendek itu ya orang wilayah Papua dan Oceania. Alasannya apa ya? Oke, kalau kita berdasarkan ini sebelumnya ini pendapat saya aja ya Mas. Saya sebelumnya saya bukan background K3, saya bukan background teknik industri, saya cuma teknik mesin ya. Saya kebetulan saya sering ngedesain barang-barang berdasarkan ergonominya. Oke, kalau menurut saya, kalau tinggi badan itu berdasarkan daerahnya yaitu berdasarkan rasnya ya. Kayak kalau zaman dulu tuh ras itu tuh di situ tuh yang berkembang atau yang berkeliaran tuh ras apa aja gitu. Nah, jadi kan pasti ya orang-orang ras timur sama ras barat itu karakteristiknya ya beda-beda. Kayak kalau di timur itu ya ras dari awalnya ya, dari sananya itu rasnya dari nenek moyangnya itu orangnya putih kulitnya, terus rambutnya pirang, badannya besar gitu kan kalau orang barat. Terus orang-orang kulit timur itu kulitnya ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang. Terus yang hitam itu biasanya badannya besar, itu ras-ras di daerah tertentu ya. Itu terus yang sawo matang badannya agak pendek. Terus ada yang kuning, bukan kuning ya, tapi orang-orang barat nyebutnya itu kulitnya kuning, orang Asia. Itu orang-orang yang notabene-nya punya ukuran pendek. Jadi itu sih berdasarkan nenek moyang ya, kayak di zaman dulu tuh di daerah itu dikuasai sama orang-orang apa gitu. Itu sih. Kayak misalkan sekarang tuh orang Indonesia udah nggak pendek-pendek lagi kayak dulu karena akulturasi budaya ya, kayak orang sekarang banyak yang udah punya keturunan dari luar gitu. Orang Indonesia nikah sama orang luar, orang barat ya, atau konsumsi makanannya atau minumannya, susunya gitu lebih banyak dari orang dulu. Cuman itu nggak terlalu berpengaruh sih ya. Kayak yang berpengaruh tuh gen pasti. Tuh, kalau ditanya lagi Mas Kelik, saya nggak tahu sih kalau kenapa orang-orang zaman dulu tuh kayak gitu ya. Kayak orang-orang barat tuh kenapa putih gitu. Nah, itu kayaknya pertanyaan yang belum bisa dijawab juga. Karena manusia juga masih, kalau misalkan saya ya, ini di luar agama tuh awal mula manusia masih diperdebatkan gitu. Kenapa manusia itu bisa beda-beda, kenapa manusia tuh ada gitu. Bukan kenapa ada, kenapa manusia kulitnya berbeda, terus ada yang rambutnya warna
ada yang rambutnya nggak berwarna, gitu. Nggak berwarna, ada yang rambut pirang, ada yang rambut hitam, maksudnya. Ya itu masih diperdebatkan sih. Masih sekedar teori ya, dia belum belum hukum gitu, belum belum pasti. Itu masih orang-orang yang percaya aja. Teori berdasarkan opini-opini sama disertai bukti yang menurut dia benar gitu. Apakah salah apakah salah alasannya karena perpindahan manusia dari barat ke timur, saya pengecualian pada benua Amerika karena termasuk benua baru ditemukan. Nggak tahu sih ya. Dari barat ke timur, jadi maksudnya Mas Kerek tuh kalau dia berpindah ya menyusut gitu. Atau dia, oh dia ini ya kayak menyesuaikan ini lingkungan ya, mungkin maksud maksud Mas Kelik. Ya kayak orang barat awal peradaban manusia. Oh iya iya iya. Ya. Ya, jadi kayak orang barat itu yang pertama kali ada, terus dia ke ini, ke timur. Jadi dia dari perjalanan dia dia ini ya, dia menyesuaikan lingkungan. Mungkin gitu kali masuk Mas Kelik. Betul, oke. Saya kalau itu sih saya nggak tahu ya, saya nggak mau bilang benar atau enggak karena yang saya tahu tuh awal mula adanya manusia gitu, peradaban manusia itu masih diperdebatkan ya. Kalau saya sendiri agama saya Islam, saya percaya uh, itu pertama manusia pertama Nabi Adam, sorry, udah sore. Nabi Adam, ya. Saya percaya manusia pertama Nabi Adam. Terus mungkin kalau yang agama beda dari keyakinan saya mungkin bisa ada di agamanya ada penjelasan sendiri ya awal peradaban manusia gimana. Kalau berdasarkan orang-orang ateis, orang-orang barat itu teori Darwin itu masuk akal walaupun masih banyak diperdebatkan juga. Itu tergantung kepercayaan masing-masing sih. Soalnya belum ada ini Mas, belum ada metode buat membuktikannya sampai sekarang. Gimana Mas Kalik? Ada pertanyaan lagi? Kita jadi bahas peradaban manusia nih. Mungkin ada yang mau nanya, yang lain? Tidak Pak, sudah cukup. Oke. Oke, kalau untuk Katia saya rasa udah cukup ya, itu gambaran awalnya aja. Mungkin bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman, kebutuhannya kayak gimana. Uh, Mungkin terakhir nih, ada yang mau nanya lagi sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya, ini nggak ada yang ngetik. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman yang udah sempat join ya, nyempetin waktunya. Sore-sore kita belajar tentang ergonomi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.